Izinkan kami ya Rabb bisa mendapatkan nikmat syafaat dari Rasulullah SAW, diberikan minuman dari telaga Al-Kautsar, dan dihidangkan makanan lezat nanti surga. Izinkan kami bisa bersenda gurau, berbincang dengan kekasih hati kami Rasulullah SAW. Izinkan kami memandang wajahnya yang teduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina wa lahuddina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman pemuda, teman-teman remaja, teman-teman cilik, adik-adik kecil, anak-anakku tercinta, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Darussalam Kota Wisata yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir berkumandang sejak terbenamnya matahari menandakan awal Syawal, dan itulah dari takbir kemenangan. Dan orang-orang pemenang adalah orang-orang yang sejatinya mencapai predikat yang diharapkan di dalam Ramadan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah the real champion. Maka kita mengukur diri, sudahkah kita menjadi orang-orang yang sejatinya menjadi orang yang layak mengumandangkan takbir? Maka kita berharap bahwa momentum Ramadan adalah momentum untuk menjadikan kita bukan hanya pemenang di dunia, tapi juga pemenang di akhirat. Demikian juga dengan keluarga kita. Kita menjalani kehidupan berkeluarga 30 hari selama Ramadan, dibina oleh Allah untuk menjalankan aktivitas lebih sering bersama-sama. Mulai dari waktu sahur kita berkumpul, mengajak seluruh anggota keluarga menghidupkan sunnah, yaitu menghidupkan waktu sahur. Bahkan sunnah untuk makan bersama, sebagaimana yang Rasul ingatkan, fajtami'u ala tu'amikum,
Wadhkuru smallahi alaihi barak lakum fih. Makanlah kalian bersama-sama, sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya turun keberkahan kepada kalian. 30 hari mulai dari sahur, bahkan waktu berbuka kita bersama. Tapi ada kebersamaan yang sejatinya yang kita rindukan, kebersamaan yang kita harapkan menjadi cita-cita tertinggi kita dalam berkeluarga, yaitu kebersamaan ketika kumpul bersama di surga. Disitulah kita mendapatkan gelar sejati sebagai keluarga, sebagai keluarga yang utuh. Sebab anak kita yang kita catat di dalam kartu keluarga sebagai anggota keluarga kita, ada tanda tangan dari kelurahan, kecamatan, kantor catatan sipil. Walaupun sah secara genetik itu anak kita, ternyata statusnya masih temporary, sementara. Kenapa demikian? Karena Al-Quran menceritakan kisah yang menjadikan pelajaran bahwa hubungan ortu dan anak, bahkan suami dan istri, itu bisa saja terpisah jika tidak memenuhi syarat. Al-Quran menceritakan ketika kisah Nabiullah Nuh alaihissalam memiliki 5 orang anak. Disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, yang pertama bernama Sam, yang kedua bernama Ham, yang ketiga bernama Yafiz, yang keempat bernama Yam atau Kanaan, dan yang kelima bernama Abir. Dan Abir si bungsu sudah wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat di masa tersebut. Tinggal yang bungsu adalah Yam atau Kanaan. Dan Yam ini dibandingkan saudara-saudaranya, ternyata dia berbeda. Abang-abangnya mengikuti jejak ayahnya, beriman kepada Allah. Justru Yam atau Kanaan ini menolak. Justru dia lebih pro kepada ibunya yang bernama Wa'ilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Nabi Nuh tak putus asa. Dan inilah pelajaran menjadi orang tua. Tidak ada batasan usia untuk mengasuh anak. Tidak ada batasan bahwa sudah besar anak saya, untuk apa saya pikirkan. Tidak. Nabi Nuh terus mengajak anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, irkam ma'ana, naiklah perahu bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang kafir. Tapi memang anaknya ini sungguh mengakar kekafirannya. Mengakar itu kalau bahasa para ahli itu radix, dan disebut radikal, kafir radikal. Saking radikalnya diajak untuk menyelamatkan diri, anaknya enggan. Maka anaknya mengatakan, qal sawi la jabalin yasimuni minal ma'. Enggak, saya akan lari ke atas gunung, tidak akan kena banjir. Maka Allah berikan dia azab karena menolak ajakan ayahnya yang justru menyelamatkannya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka menangislah Nabi Nuh sebagai seorang ayah, merasakan pedih anaknya mati di hadapannya, tenggelam, dan itu disebabkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Nuh di hadapan Allah untuk meminta dispensasi, ya Rabb, innabni min ahli, ya Rabb, sesungguhnya anakku anggota keluargaku, ya Rabb, anakku anggota keluargaku. Diulang berkali-kali. Dan Allah dengan tegas mengatakan, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan anggota keluargamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata anak kita, pasangan kita yang tercatat di kartu keluarga, sungguh-sungguh darah daging kita, kelak di akhirat bukan anak kita jika tidak berkumpul bersama di surga. Maka disinilah kita, jika cinta terhadap keluarga, sungguh-sungguh mengupayakan bukan hanya untuk kumpul di dunia, makan bersama, jalan bersama, sekeluarga, tapi yang lebih penting adalah ayah ingin kita kumpul bersama di surga.
ayah ingin kita jadi keluarga seutuhnya. Sebab keluarga broken home bukan keluarga yang tercerai-berai di dunia. Keluarga broken home, keluarga yang tak mampu kumpul bersama di surga. Maka ketika Nabi Ibrahim harus meninggalkan anak istrinya di negeri yang tandus tak ada tanam-tanaman, semata-mata bukan karena egoisnya, bukan karena dia ingin mengikuti syahwat atau hawa nafsunya, pelesiran, tapi karena justru dia mencari bekal untuk bisa berkumpul bersama di surga. Maka Allah jadikan keluarga Ibrahim sebagai keluarga yang terbaik. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Maka inilah contoh keluarga yang akan dikumpulkan di akhirat. Maka kalau kita bercita-cita untuk kumpul bersama di surga, maka mulai dari sekarang kita harus mengikuti prosedurnya, syarat-syaratnya. Di mana syarat pertama yang mutlak wajib nasihat seorang ayah kepada anaknya, suami kepada istrinya adalah nasihat keimanan. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucu mereka turun temurun. Bapak beriman, ibu beriman, anak, cucu, bahkan kakek, buyut semua beriman. Alhaqna bihim, kami pertemukan, kami kumpulkan kembali. Kita akan memandang wajah buyut kita yang mungkin seumur hidup tak pernah kita lihat. Kita akan memandang wajah cicit kita yang mungkin sebelum melahirkan kita sudah keburu dijemput oleh malaikat maut. Sungguh hal yang indah ketika kita melihat seluruh anggota keluarga kita di akhirat berkumpul, dan inilah paguyuban terbaik. Bukan karena kesamaan hobi, bukan karena satu RT, satu klaster, tapi karena beriman. Makanya inilah yang dijadikan sebagai pegangan oleh Nabi Yakub. Di saat ajal datang menjemput, tidak bertanya kecuali pertanyaan yang akan menghubungkannya dengan anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau ayah mati kamu nyembah apa? Kalau ayah mati kamu nyembah apa? Sebab jawaban dari anaknya menentukan kita bertemu tidak nanti di akhirat. Kalau engkau salah jawab, maka say goodbye. Dan anaknya menunjukkan inilah buah didik seorang ayah turun temurun. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail, Ishaq ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu wahai ayah, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa yang dimaksud? Allah, Tuhan yang satu. Ayah, kita akan kumpul ya dengan Ibrahim, dengan Ismail, dengan Ishak dan seluruh keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyayangi anak kita, tidak ada dialog terpenting di dalam hidup itu kecuali dialog iman. Jika kita sayang sama anggota keluarga kita, bukan nanya ntar mau makan di mana. Jika kita sayang sama anggota keluarga, bukan nanya, sekedar nanya nanti jalan-jalan atau mudik mau kemana. Bukan. Pertanyaan ini boleh, tapi ada yang lebih penting dari sekedar nanya makan di mana, mau beli rumah di mana, mau tinggal di mana. Ada yang lebih penting. Bisakah kita kumpul bersama di surga? Syarat pertama inilah yang harus dilalui. Sebab surga hanya milik orang-orang beriman. Surga hanya milik orang-orang beriman. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan sementara mereka beriman,
maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dianiaya walau sedikit pun. Maka ini yang menjadi sandaran kita. Apakah cukup dengan beriman? Kalau sekedar masuk surga, maka beriman cukup. Tapi relakah kita transit di neraka? Relakah kita mendapati anak kita atau diri kita singgah di neraka walaupun sedetik, walaupun sekejap? Maka ada yang lebih penting, bukan sekedar engkau beriman, nak. Jaga dirimu dari azab api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Karena ketika kita tidak sanggup, bahkan ada orang yang transit berlama-lama di sebuah terminal bandara, 1 jam 2 jam sudah meresahkan. Transit di sebuah bandara yang sejuk, ada AC-nya, hendak pergi ke suatu tujuan, 6 jam. Ada yang transit sebelum umroh di bandara Dubai, di Abu Dhabi. Banyak yang gelisah, 6 jam di tempat yang kita tahu penuh dengan AC, penuh dengan kesejukan. Kita nggak kebayang kalau kita transit di neraka beribu-ribu tahun lamanya. Maka jangan sepelekan untuk mengatakan, ya nggak apa-apa di neraka, yang penting mah nanti ujung-ujungnya surga. No, jangan meremehkan. Sebab Rasulullah mengingatkan ketika Allah menceritakan ada 2 hambanya yang paling bahagia di dunia, dan yang kedua yang paling sengsara di dunia, dipanggil oleh Allah. Yang paling bahagia kemudian dicemplungkan ke dalam neraka sedetik, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan hidup paling bahagia di dunia? Apa jawaban hamba ini? Demi Allah, wahai Rabbku, aku tak pernah merasakan hidup bahagia di dunia setelah engkau cemplungkan aku di neraka walau sekejap. Demikian juga ada hambanya yang paling sengsara di dunia, paling tragis hidupnya, paling sengsara, dimasukkan ke dalam surga sedetik, mendapatkan hawa angin surga. Maka ditanya, apakah engkau pernah merasakan hidup sengsara selama di dunia? Demi Allah, wahai Rabbku, setelah engkau berikan aku sedetik nikmatnya angin surga, aku tak pernah merasakan lagi sengsara selagi di dunia. Maka kita sungguh-sungguh, itulah mengapa di dalam doa yang harusnya kita hafalkan di saat kita menjelang berbuka, dan doa ini diajarkan oleh para ulama sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innallaha inda kulli fitrin utqa'a, sesungguhnya Allah di setiap waktu berbuka membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ada doa yang mungkin harus kita baca, tapi sebagian kita mungkin jarang mendengarnya. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Rabb, bebaskanlah aku dari catatan, dan juga ibu bapakku dari catatan api neraka sebagai penghuni neraka. Siapa yang membaca doa ini menjelang berbuka, sejatinya kemarin insya Allah tak sedetik pun dia akan singgah di neraka. Maka itu yang harus kita upayakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itulah, kalau kita punya 2 visi ini, masuk surga sekeluarga, kemudian terbebas dari neraka, tak satu pun di antara anggota keluarga kita, maka ubahlah mindset hidup kita, gaya hidup kita, visi hidup kita. Dan visi hidup seorang mukmin ditegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77.
Silakan nanti di rumah dicatat kembali, kau perlu ditempel di dinding sebagai pengingat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa kata Allah? Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Saya ulangi, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Sebagian kita terbalik. Ada yang dengan pedenya berkata kepada anaknya, "Nak, cari dunia, tapi jangan lupakan akhirat." Sayangku, istriku, cari dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Wallahi, ini terbalik. Allah perintahkan cari akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Sementara kita katakan cari dunia, jangan lupakan akhirat. Maka wajar anak-anak kita sibuk mencari rupiah, mencari banyak uang. Begitu sholat buru-buru. Kalau ditanya, udah sholat belum? Udah. Kok cepet banget? Yang penting sholat. Setiap ada tawaran pengajian dari masjid, besok ngaji yuk, ada jadwal pengajian di Masjid Darussalam, apa jawabannya? Entar dulu Ustaz, insya Allah saya datang kalau nggak bentrok sama jadwal futsal saya. Jadwal futsal udah permanen, udah rutin, saya bayar sebulan itu sekian juta. Kalau ngaji undangannya broadcastnya baru tadi pagi. Ibu-ibu ada pengajian, datang. Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal shopping saya, jadwal arisan saya, jadwal kongkow saya. Betapa akhirat digeser, geser. Kapan akhirnya seorang butuh akhirat? Setelah Allah berikan musibah, barulah datang ngaji pas kerabat meninggal, barulah datang pengajian ketika hutang melilit, barulah sering ke masjid, merindukan masjid ketika corona melanda. Betapa Allah ingin katakan, wahai hambaku, engkau selama ini disibukkan dengan dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya. Imam kita membaca ayat ini tadi, kalian tuh lebih prioritaskan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, pada akhirat lebih kekal. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Sehingga setiap pikiran kita urusannya adalah akhirat saya selamat atau tidak. Ini anak saya kalau dapat jodoh kayak gini, kira-kira akan bertemu saya tidak nanti di surga. Jodohnya ganteng, kaya, tapi nggak bisa ngajarin sholat. No. Anak saya diterima pekerjaan di perusahaan, gajinya dolar, tapi ternyata menggadaikan akidahnya. Maaf nak, cari pekerjaan yang lain, rizki Allah luas. Anak saya disekolahkan di sekolah yang konon katanya bisa lulus ke kampus terbaik, semua lulusannya, tapi ternyata justru tidak mengajarkan yang paling esensi, yaitu keimanan. Maka setiap kita yang pulang sudah mulai duduk bahwa what next after Ramadan. Yang paling esensi, seorang ayah berani mengatakan, ayah tidak ingin kita kumpul sekedar di dunia, ayah ingin kita kumpul bersama di surga. Setelah Ramadan, yuk kita bikin program kebersamaan untuk akhirat, ngaji, kemudian saling tadarus Quran, zikir maksurat. Jika ada rizki, ada kesempatan untuk ibadah umroh bersama, bukan sekadar jalan-jalan. Dan inilah keluarga yang akan menjadi keluarga pemenang. Dan semoga kita salah satu yang akan bisa memenangkan bagaimana berkumpul bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'ihim misanin ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Ya Rabb, ya Rabbana, Ramadan telah meninggalkan kami. Kini kami sedang menempa diri kami untuk semakin dekat denganmu ya Rabb. Terimalah amal ibadah kami yang lalu ya Rabb. Ramadan yang kami lewati, jadi jangan jadikan Ramadan yang terakhir bagi kami. Izinkan kami berjumpa dengan Ramadan lagi tahun depan. Sekiranya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kami, maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kami. Jangan kau harapkan kami masuk ke dalam surgamu ya Rabbana. Ya Rabbana, sayangilah kami, karena jika engkau tidak menyayangi kami menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Ya Rabb, kami ingin mendekat kepadamu, tapi kami sering digoda untuk lalai dalam urusan akhirat. Kami ingin mendekat kepadamu, sementara syahwat kami mengajak kepada keburukan. Ya Rabb, beri kami kekuatan setelah Ramadan untuk kami bisa mengendalikan nafsu kami, syahwat kami. Ya Rabbana, sungguh kami mengharapkan bisa membawa seluruh anggota keluarga kami kumpul bersama di surga. Izinkan kami membawa pasangan kami, anak-anak kami, bapak ibu kami, mertua kami, karib kerabat kami, untuk bisa di akhirat berjumpa dengan kekasihmu Rasulullah SAW. Izinkan kami ya Rabb bisa mendapatkan nikmat syafaat dari Rasulullah SAW, diberikan minuman dari telaga Al-Kautsar, dan dihidangkan makanan lezat nanti surga. Izinkan kami bisa bersenda gurau, berbincang dengan kekasih hati kami Rasulullah SAW. Izinkan kami memandang wajahnya yang teduh, izinkan kami melihat senyumannya yang indah, izinkan kami untuk bisa menyentuhnya, mencium tangannya, dan izinkan kami diakui sebagai bagian dari umat Rasulullah SAW. Ya Rabb, izinkan kami untuk kumpul bersama di surga, melihat nikmat yang paling tinggi di surga itu melihat wajahmu, dan izinkan kami kelak berkata kepada anak kami, wahai anakku, dialah Allah yang kami sembah selagi di dunia, dialah Allah yang kami membelanya dengan namanya di dunia. Izinkan kami ya Rabb berkata kepada anak kami, inilah Allah, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengendalikan hidup kita, ini Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita. Dan izinkan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat ajal datang menjemput ya Allah. Sungguh kami mengharapkan bisa mengucapkan kalimat tersebut di saat ajal datang menjemput,
dan itu yang akan mengantarkan kami kepada kenikmatan abadi. Ya Rabb, jangan biarkan lisan ini kaku ketika ajal datang, sehingga kami tak tahu harus mengucapkan apa lagi disebabkan kami tidak pernah berzikir kepadamu. Izinkan kami ya Rabbana untuk menginsafi diri kami, untuk mengingatkan diri kami bahwa kehidupan dunia ini sementara, akhirat selamanya. Karena itu ya Rabbana, beri kami umur yang panjang untuk ketaatan, agar kami bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan izinkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan kami untuk bisa mati membawa amal soleh. Jangan kau biarkan kami mati di saat iman kami sedang turun. Jangan kau biarkan kami mati di saat kami berbuat dosa dan kezuliman. Jangan kau biarkan kami mati di saat kami melakukan kelalaian. Hal-hal yang kau haramkan kami menghindar. Mohon ampunan ya Rabb. Ya Rabbana, sungguh saat ini kami juga memohon agar kami diberikan kekuatan untuk bisa meneruskan tarbiyah Ramadan bagi diri kami dan anggota keluarga kami. Dan kami mohon kepadamu ya Rabbana untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina, di Gaza. Tolonglah mereka ya Rabbana. Allah mansur ikhwanul muslimina fi Palestina. Ya Rabbana, di saat kami saat ini bisa khusyuk beribadah, sementara mereka saat ini dibombardir dengan kejamnya oleh tentara Zionis Israel ya Rabb. Maka kami mohon padamu, datangkanlah pertolongan kepada mereka. Ganjarlah mereka dengan pahala syahid, ganjarlah mereka dengan pahala surga. Jadikan kami untuk meneruskan cita-cita mereka dengan semangat membawa seluruh anggota keluarga kami untuk bisa kumpul bersama di surga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas solihin innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana wa barik li ahlina wa barik li auladina wa barik li azwajina wa barik li qaryatina wa barik li biladina wajmana fil jannah warzuqna hayatan thayyibatan wa sa'adatan. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.